Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Iran, ya, tahukah Anda? Iran diketahui adalah salah satu rumah dari pusat peradaban tertua di bumi. Peradaban Iran yang biasa disebut dengan Persia kuno sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu atau seumur dengan Mesir kuno dan Mesopotamia kuno. Iran sendiri adalah sebuah negara di Timur Tengah, tepatnya di Asia Barat Daya, sebelah timur dari Irak dan Saudi Arabia, dan sebelah barat dari Afghanistan juga Pakistan. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas sejarah bangsa Iran, bangsa tertua di dunia. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Ya, kelompok manusia pertama yang tiba di Iran adalah kelompok Neanderthal yang tiba sekitar 20.000 tahun yang lalu. Manusia prasejarah Neanderthal tersebar di wilayah Timur Tengah dan Eropa, hingga komunitas suku-suku kecil dan penduduk yang tinggal menetap di Iran kemudian muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mereka adalah kelompok orang-orang yang datang dari wilayah Turki dan Sungai Nil yang diketahui sudah mengenal pertanian. Pemukim-pemukim kuno ini bertahan hingga ribuan tahun ke depan dan mendominasi wilayah subur barat daya Iran yang dijuluki Bulan Sabit Subur. Sebelum sekitar 6.000 tahun yang lalu, wilayah-wilayah tersebut berada di dalam teritori kerajaan kuno Sumeria dan Mesopotamia, hingga kemunculan dinasti awal Iran pada sekitar 3.100 tahun yang lalu atau sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Peradaban Neo-Asur atau Assyria mengakuisisi wilayah Iran dan sekitarnya dari peradaban kuno Sumeria dan Mesopotamia hanya sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Awal mula kejayaan bangsa Iran atau Persia dimulai. Sebuah wilayah di Iran Barat adalah wilayah subur yang dihuni orang-orang suku Median. Di era Assyria atau Neo-Asur, wilayah ini ditekan dengan kewajiban membayar upeti besar. Hingga pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku-suku Median dan orang-orang Persia kuno kemudian bersatu mendirikan sebuah kerajaan bernama Median atau Medes, cikal bakal Persia kuno. Ya, dibantu Raja Babilonia waktu itu, kerajaan Assyria atau Neo-Asur berhasil dihancurkan hingga wilayahnya menjadi wilayah kerajaan Median sebelum pada sekitar abad ke-5 Cyrus Agung menyatukan wilayah Medes atau Median dan Persia atau sekitarnya, hingga muncullah kekaisaran terbesar Persia kuno yakni Achaemenid. Di era Cyrus Agung, wilayah kekaisaran Achaemenid sangat luas, meliputi 3 benua, Afrika Utara, Timur Tengah hingga Balkan Eropa, terutama di era Darius I, cucu dari Cyrus Agung. Pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, Persia kuno bahkan mampu menginvasi Yunani dan Mesir kuno. Kejayaan Persia kuno terus bertahan hingga ratusan tahun ke depan. Ya, bersama Bizantium dan Romawi kuno, Persia menjadi kerajaan terbesar di dunia. Sebelum pada abad ke-6, kekuatan Islam masuk menaklukkan Persia, tepatnya di era para Khulafaur Rasyidin atau penerus kekhalifahan setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Ya, asal Anda tahu, selama ribuan tahun sebelum Islam datang, orang-orang Persia adalah penganut Zoroastrianisme atau agama Zoroaster, agama kepercayaan leluhur bangsa Persia yang mengagungkan dewa kebijaksanaan, yakni Ahura Mazda sebagai dewa tertinggi. Tapi setelah pasukan Islam Arab mulai menginvasi Persia atau Iran, juga seluruh wilayah di sekitarnya, penganut Zoroaster perlahan menurun secara bertahap. Islamisasi bangsa Iran membuat mayoritas orang Persia beragama Muslim. Hingga kini di abad 21, sekitar 96% warga Iran adalah Muslim. Islamisasi tersebut berlangsung selama 900 tahun pertama sejak kekhalifahan Khulafaur Rasyidin pertama kali tiba di Persia, hingga kekhalifahan setelahnya, yakni Bani Umayyah, hingga kekhalifahan Abbasiyah, terutama sebelum serangan Mongol. Ya, tahukah Anda, di era 3 kekhalifahan awal ini selama 900 tahun, sejak awal Islam tiba di Persia, sebenarnya 90% orang Islam Persia beraliran Muslim Sunni, sisanya adalah Muslim Syiah. Tapi di era Abbasiyah, ada periode di mana wilayah Iran atau Persia
kemudian dikuasai orang-orang Mongol sekitar abad ke-13. Akibat invasi bangsa Mongol tersebut, kekhalifahan Abbasiyah runtuh dan hierarki dominasi Islam Sunni akhirnya runtuh juga. Di era pendudukan bangsa Mongol, mayoritas orang Persia akhirnya menganut faham Islam Syiah. Ya, Syiah sendiri sebenarnya adalah sebuah faham atau ideologi dalam Islam, seperti halnya Sunni yang bangsa Indonesia anut. Syiah juga merupakan bagian dari Islam. Sekitar 10% dari muslim dunia berfaham Syiah. Mereka sama-sama mukmin. Bedanya, Syiah sangat mengagungkan Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan seharusnya pewaris tahta kepemimpinan Islam harus jatuh pada Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Nabi Muhammad SAW dan merupakan bagian dari keluarga inti Rasulullah, sekaligus sebagai penerus utama Bani Hashim. Ya, orang-orang Syiah tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman yang merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Ya, nama Syiah berasal dari kata Syiatul Ali atau pengikut-pengikut Ali. Sedang Sunni atau Ahlus Sunnah berarti pengikut sunnah Rasulullah. Saat ini umat Syiah di dunia dipimpin oleh seorang imam besar yang bernama Ayatullah Khomeini dari Iran. Ya, setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah ke tangan Mongol, Syiah berkembang di Iran atau Persia. Setelah jatuhnya Mongol tepat pada sekitar abad ke-15, kemudian muncullah dinasti Safawi. Dinasti ini menggunakan faham Islam Syiah secara mutlak sebagai ajaran nasional di dinasti Safawi Persia. Dinasti Safawi disebut juga dengan Persia modern, merupakan salah satu dinasti terkuat di Asia Barat. Beberapa kali terlibat perang dengan kekhalifahan terbesar yang menguasai waktu itu, yakni Utsmaniyah. Tapi mereka selalu bisa memukul mundur tentara-tentara Utsmaniyah yang sangat kuat dari wilayah mereka. Tak hanya melawan Utsmaniyah atau Ottoman, Persia juga beberapa kali terlibat perang dengan Rusia pada abad ke-18. Kerajaan Persia modern terus bertahan hingga abad ke-19 setelah ditemukan emas hitam terbesar oleh Inggris di wilayah Persia. Pada 1908, Inggris pun berminat menguasai Persia. Selama Perang Dunia Pertama, 3 negara besar, Inggris, Ottoman, Turki, dan Rusia, kemudian berusaha memperebutkan Persia atau Iran karena kandungan minyaknya. Tapi ketiga negara besar tersebut gagal menaklukkan Persia atau Iran. Iran pun tetap menjadi salah satu negara monarki dan memiliki raja juga imam besar Syiah. Keturunan Raja Iran Reza Pahlavi terus memimpin Iran hingga revolusi Iran akhirnya terjadi. Pada 1979, revolusi Iran menggulingkan pemerintahan monarki. Shah Muhammad Reza Pahlavi adalah raja terakhir dari Iran. Kini Iran berevolusi menjadi negara Republik Islam Iran dengan pemimpin tertinggi imam besar Syiah, yakni Ayatullah Khomeini. Sedangkan pemimpin pemerintahan dipimpin oleh presiden yang dipilih secara demokrasi dan diawasi oleh parlemen. Ya, Iran sendiri sebenarnya merupakan salah satu negara kaya karena diketahui cadangan minyak Iran terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Sayangnya, imbas embargo Barat terhadap program nuklir Iran membuat Iran kesulitan untuk menjual minyak bumi mereka dengan bebas. Ya, dan demikian adalah sejarah panjang bangsa Persia atau Iran sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Profesor Kardus dari Gedung Parlemen Republik Islam Iran mengabarkan.